mereka ini pengen membuat perubahan-perubahan. Dan Pak Mahfud itu menurut gua mewakili hal itu. Ada progresivitas, ada keberanian di dalam diri Pak Mahfud. Anak-anak muda ini lebih suka dengan Pak Mahfud yang lebih progresif. Bukan seorang pemuda yang mengatakan ini bapakku, tapi seorang pemuda yang mengatakan ini aku. Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kubu Prabowo menggandeng Gibran dengan alasan agar bisa menarik suara anak muda. Gibran digadang-gadang akan bisa menjadi representasi anak muda. Nyatanya gak kayak gitu. Hasil survei dari LSI periode Oktober lalu itu justru menunjukkan bahwa sebenarnya Mahfud MD lah yang lebih disukai anak muda daripada Gibran, bahkan daripada Imin juga. Jadi dari semua cawapres yang paling disukai anak muda ini ternyata Mahfud MD. Nah, di sini kita bisa bertanya dong, kenapa sih Pak Mahfud sebenarnya yang usianya itu ya nggak bisa dikatakan muda, udah 60 sekian tahun. Tapi anak muda kok malah sukanya sama Mahfud. Bukan Gibran kemudian yang katanya nih perwakilan anak muda, representasi anak muda yang katanya diharapin bisa jadi pemimpin muda. Kalau menurut gua ya, alasannya adalah bahwa anak muda itu sebenarnya nilainya adalah pada karakter dan sikapnya, bukan di usianya. Jadi anak muda itu memiliki karakter utama. Apa itu? Pendobrak progresivitas. Jadi anak muda itu selalu memiliki semangat untuk melakukan hal-hal besar, melakukan perjuangan-perjuangan besar, untuk kemudian berproses. Mereka tidak mau tunduk pada, dalam tanda kutip, sistem. Di sini sistem gua katakan adalah kenyamanan. Jadi sebenarnya jiwa muda itu yang jauh dari kenyamanan. Mereka ini pengen membuat perubahan-perubahan. Dan Pak Mahfud itu menurut gua mewakili hal itu. Ada progresivitas, ada keberanian di dalam diri Pak Mahfud. Ya gimana nggak berani? Kasus korupsi gede-gede aja dia sikat bos, diungkap ke publik. Padahal banyak orang mungkin nggak berani mengungkap kasus-kasus itu. Dan Pak Mahfud terbukti juga kemudian memiliki sikap yang memang ingin melakukan perubahan. Pak Mahfud jelas dalam banyak pernyataannya itu ingin membuat hukum di Indonesia menjadi lebih adil. Tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya timpang. Hukum harus adil dan sama rata. Tidak pilah-pilih. Itulah yang diinginkan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud juga ingin kemudian melakukan perubahan kesejahteraan yang dasarnya dari hukum. Kalau kata Pak Mahfud, ketika hukumnya ini sudah setara, sudah adil, otomatis kesejahteraan itu bisa merata. Dan yang paling penting, Pak Mahfud ini punya keberanian juga dan konsistensi untuk menjaga konstitusi dan demokrasi sebagai amanat reformasi. Dan anak-anak muda hari ini itu sebenarnya Gen Z dan milenial adalah mereka yang menikmati buah reformasi, berada di dalam iklim demokrasi. Mereka bisa berkontestasi secara setara, aksesnya terbuka. Nggak ada tuh yang namanya terhalang pintu-pintu feodalistik, pintu-pintu dinasti politik. Sebaliknya, seperti yang kita saksikan bersama, proses Gibran kemudian sampai duduk menjadi cawapresnya atau pendampingnya Prabowo, itu kan kita lihat bersama penuh dengan nepotisme, pemikiran atau langkah-langkah yang erat dengan feodalisme, dengan dinasti politik. Dan itulah kenapa kemudian Mahkamah Kehormatan MK itu menjatuhkan hukuman kepada Anwar Usman, pamannya Gibran.
karena terbukti ada konflik kepentingan. Kalau gue bisa katakan tadi adalah sebagian dari bentuk nepotisme, atau bukan sebagian malah, ya itulah nepotisme. Dan hari ini publik juga udah terang benderang melihat bagaimana Jokowi itu memang sedang berusaha untuk menguatkan dinastinya, untuk membentuk dinasti politik. Ini sebuah anomali kalau kita berkaca ke belakang. Gak ada satupun presiden di era reformasi sebelum Jokowi itu yang kemudian mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden saat dia masih menjabat. Gak ada. Coba sebut. B.J. Habibie? Enggak. Gus Dur? Enggak. Megawati? Enggak. Susilo Bambang Yudhoyono? Enggak juga. Kenapa? Karena mereka memiliki sikap kenegarawanan. Mereka menjadi seorang negarawan di akhir masa jabatannya. Sementara hari ini kita melihat hal itu mungkin justru tidak ada dalam Jokowi. Jokowi sebagai bapak yang semestinya bisa mengingatkan anaknya. Oke, nanti aja deh, biar bapakmu ini selesai dulu. Biar tidak ada spekulasi-spekulasi negatif di publik. Bahwa akan muncul dinasti politik, bahwa nanti akan muncul nepotisme, dan lain-lain. Toh itu ternyata seperti yang kita ketahui bersama tidak terjadi. Gibran tetap menjadi cawapres. Dan ini kan bertentangan gitu dengan seperti yang gue bilang tadi, semangat reformasi yang dinikmati oleh anak muda. Jadi ya memang sangat wajar sekali kemudian bila anak-anak muda ini lebih suka dengan Pak Mahfud yang lebih progresif. Ya gue juga demikian. Karena menurut gua ketika melihat sosok pemimpin yang bisa mewakili anak muda, itu bukan yang karena dia cuma berusia muda atau dia memang berpenampilan ala-ala anak muda. Dia coba-coba pergaulan anak muda. Enggak, bagi gua itu semua hanya gimmick, hanya bungkus. Tapi semangat muda itu justru harus dibuktikan dari tindakan, dari visinya. Toh banyak juga kok sebenarnya anak-anak yang secara usia muda tapi karakter dan mentalnya itu feodalistik. Usianya muda, caranya orba. Banyak. Gua sebagai anak muda kemudian ya tidak setuju. Tapi kemudian kalau ada pemimpin yang mengerti persoalan anak muda, yang memiliki semangat seperti semangat anak muda, nilai-nilai keberanian, progresivitas seperti anak muda untuk membuat perubahan bagi bangsa ini, untuk melanjutkan reformasi dan demokrasi yang itu akan memberi pintu harapan seluas-luasnya bagi anak muda, tentu saja itulah yang layak untuk didukung. Balik lagi kepada survei yang gue bilang tadi, itulah kenapa Pak Mahfud lebih disukai oleh anak-anak muda. Karena memang Pak Mahfud ya berjiwa muda, siap untuk membuka pintu harapan bagi anak-anak muda itu untuk menjadi generasi emas. Generasi yang menikmati Indonesia sebagai bangsa yang unggul, bukan bangsa yang tumpul. Bangsa yang bertaji, bukan yang berada di bawah ketek dinasti. Ada sebuah pepatah Arab yang bilang, bukan seorang pemuda yang mengatakan, ini bapakku, tapi seorang pemuda yang mengatakan ini aku. So, semoga kita sebagai pemuda bisa seperti pepatah itu. Dan agar seperti pepatah itu, tentu jangan salah pilih. Jangan terkecoh dengan istilah pemimpin muda, gimmick-gimmick anak muda, dan lainnya. Karena masa depan kita masih panjang dan itu jangan pernah dipertaruhkan untuk hasrat sesaat karena tipuan-tipuan gimmick. Terima kasih. Bye.